Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini mata Lindong terpaku pada Ying Huan untuk beberapa saat. Dia melirik ke sampingnya dan terlihat ada dua pria muda yang berdiri dengan arogan. Keduanya tinggi dan kurus dan mereka terlihat cukup gagah. Berdasarkan fluktuasi Yuan Power yang dipancarkan dari tubuh mereka, jelas mereka tidak kalah dengan Jiang Hao. Lindong dapat menyimpulkan bahwa mereka harus memegang status yang cukup terhormat di aula masing-masing. Bahkan mereka mungkin murid langsung senior juga. Oleh karena itu, masuk akal bagi mereka untuk menjadi sedikit arogan. Pada saat ini seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih berseri-seri dan memandang ke arah Wudou dan Lindong. Dia tersenyum dan berkata, "Hahaha. Anggota dari aula sunyi telah tiba." Wudou tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia membungkuk pada lelaki tua itu sebelum memperkenalkannya kepada Lindong. Ini penatua Bai Hua. Jadi bocah kecil ini adalah Lindong dari aula sunyimu yang baru-baru ini menjadi sensasi. Memasuki aula kurang dari sebulan dan menjadi murid langsung senior. Sepertinya dia mungkin telah memecahkan beberapa rekor. Ucap lelaki tua itu tersenyum sambil menatap Lindong. Setelah lelaki tua itu berbicara, di belakangnya Ying Huan mau tidak mau melirik ke arah Lindong. Dia secara alami tahu tentang kejadian ini juga. Selanjutnya ketika dia pertama kali mendengarnya, tidak hanya dia tetapi bahkan kakak perempuannya Ying Xiao sedikit terkejut. Terbukti keduanya tidak pernah menyangka bahwa Lindong benar-benar bisa menjadi murid langsung senior di aula sunyi dalam waktu sesingkat itu. "Penatua, kau terlalu memujiku. Itu semua berkat kemurahan hati saudara laki-laki seniorku yang membiarkanku lulus ujian mereka," jawab Lindong dengan senyuman yang tipis. Ketika dia mendengar jawaban sederhana dari Lindong, pria tua berambut putih itu cukup senang. Sambil mengelus jenggotnya, dia menganggukkan kepalanya menghadap Wudou dan berkata, "Tidak sombong dan tidak pemarah. Dia adalah benih yang baik. Sepertinya kali ini aula sunyimu sangat beruntung." Mendengar kata-kata ini, Wudou tertawa tanpa sedikit pun kesopanan. Perilaku Lindong ditampilkan selama periode ini secara konsisten melebihi harapannya. Pada tingkat ini, jika Lindong diberi waktu, pencapaiannya di masa depan pasti akan sangat spektakuler. Pada saat ini pria tua berambut putih itu tertawa sebelum mengalihkan perhatiannya ke Lindong dan tiga lainnya dan berkata, Huan akan menjadi pemimpin misi ini. Adapun detail spesifiknya, dia akan memperbarui dan memberitahu kalian semua setelah kalian pergi." Ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu menyebabkan Lindong melongok sejenak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat dengan ragu pada wanita muda di depannya. Dia tampak persis seperti gadis muda yang lugu. Mengapa yang lebih tua memilihnya untuk menjadi pemimpin? Sebuah retakan muncul di sudut mulut. Saat ini sebuah retakan muncul di sudut mulut Lindong. Dia adalah orang yang keluar dari tempat seperti medan perang kuno. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa mereka benar-benar akan memilih gadis kecil yang konyol untuk menjadi pemimpin mereka. Terlebih lagi, yang benar-benar mengejutkan Lindong adalah reaksi kedua pria itu setelah pria tua rambut putih itu berbicara. Mereka berdua adalah dari dua aula lainnya, seolah-olah mereka sepenuhnya setuju dengan pengaturan ini. Mungkinkah gadis kecil ini tidak sesederhana kelihatannya? Gumam Lindong diam-diam. "Ya, apakah kau memiliki masalah dengan pengaturan penatua Bai Hua?" Sama seperti Lindong bergumam di dalam hatinya, suara yang jelas dan manis terdengar di samping telinganya. Ketika dia mengangkat kepalanya, hal pertama yang dilihatnya adalah Ying Huan menunjukkan senyuman yang begitu manis hingga bisa membuat tulang menjadi lunak. Namun di dalam matanya yang besar dan indah,
Lindong dapat mengidentifikasi sifat seperti rubah yang licik. Segera dia dengan ramah melambaikan tangannya dan berkata, "Aku akan melakukan apapun yang diperintahkan penatua." Respon cepat Lindong menyebabkan alis berbentuk bulan sabit Ying Huan sedikit melompat. Namun dia hanya bisa menelan kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Sambil melengkungkan sudut mulutnya, dia berkata, "Aku telah memimpin kelompok keluar dari sekte selama lebih dari 10 kali. Jadi aku memiliki lebih banyak pengalaman dari kau yang pemula. Di dunia ini, menjadi lebih tua tidak secara otomatis memberimu hak untuk menjadi sombong." Setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, itu menyebabkan Wudo dan penatua Bai Hua melongo. Segera mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Bahkan orang-orang yang tidak bersalah seperti mereka terikat dalam konflik ini. Sepertinya mulut gadis ini masih sangat tajam. Ekspresi Lindong tidak berubah. Meskipun kontras antara usia Ying Huan dan pengalamannya membuatnya terkejut. Mungkin Lindong tidak bisa menandingi dia dalam hal pengetahuan dan pengalaman. Namun setelah membantai jalan keluar dari medan perang kuno yang kejam, Lindong memiliki kehati-hatian dan kekejaman yang tidak dimiliki oleh para murid sekte super ini. Namun ketika Ying Huan melihat ekspresi tenang Lindong, dia segera mengatupkan giginya. "Ayo pergi," ucap Ying Huan dengan santai melirik Lindong. Setelah itu, tanpa ragu-ragu dia mengulurkan jarinya yang seperti batu giok semi transparan. Itu tampak seperti karya seni yang sempurna dan menyebabkan seseorang tidak dapat mengalihkan pandangan mereka. Tidak lama setelah menghilangnya suara itu, teriakan yang jelas terdengar dari gunung hijau besar tidak jauh. Suara itu datang dari seekor condor hijau besar yang terbang ke peron sambil membawa hembusan angin yang gila. "Ayo pergi, kita akan pergi dan kembali dengan cepat." Saat tubuhnya yang memikat melintas, Ying Huan menaiki condor hijau. Setelah melihat ini, para murid lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Lindong ragu-ragu sejenak sebelum memberi hormat kepada Wudo dan Bai Hua untuk pergi. Setelah mereka bertiga menaiki condor hijau, Ying Huan menepuknya dengan pelan. Itu mulai mengepakkan sayapnya yang besar menciptakan hembusan yang gila sebelum lepas landas dengan kecepatan kilat. Di peron, Wudo melihat condor hijau di cakrawala sebelum memutar kepalanya dan bertanya, "Apakah mereka menuju ke dasar tebing darah kali ini?" tanya Wudo. "Ya, tempat itu sangat kacau, dengan campuran orang baik dan bajingan. Apakah tidak apa-apa membiarkan 4 anak muda pergi?" tanya Wudo sambil mengerutkan keningnya. "Tenang, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Sekte Dao kami memiliki tambang Yuan di daerah itu. Menurut laporan, ada beberapa aktivitas aneh yang terjadi di sana. Aku percaya bahwa itu pasti beberapa binatang iblis yang mendatangkan malapetaka. Mereka berempat adalah individu teratas dari aula masing-masing. Oleh karena itu, aku percaya bahwa mereka harus dapat menyelesaikan masalah ini," jawab Bai Hua sambil tersenyum. Setelah mendengar jawabannya, Wudo tidak berbicara lebih jauh. Namun di dalam hatinya, ketidakpastian tanpa sadar mulai menggelegak. Di atas cakrawala, kepakan sayap condor hijau menciptakan hembusan angin gila saat terbang di langit. Kecepatan mereka berpergian secepat kilat. Lindong duduk bersila di belakang condor hijau. Condor ini jelas bukan makhluk yang normal. Itu memancarkan energi dari tubuhnya yang benar-benar memblokir hembusan gila yang dihasilkannya. Karena itu mereka bisa duduk dengan tenang di punggungnya. Ying Huan duduk di depan condor hijau. Adapun kedua murid aula lainnya cukup akrab dengannya dan duduk sedikit di belakangnya. Dari percakapan mereka, Lindong bisa merasakan bahwa mereka berdua menyukainya. Ini tidak mengejutkan bagi Lindong. Karena Ying Huan tidak hanya sangat berbakat, tetapi dia juga menggemaskan imut dan cantik. Faktanya, bahkan Lindong merasa sulit untuk menolaknya. Karena itu tidak mengherankan bahwa mereka berdua akan menyukainya. Lindong secara bertahap menarik pada saat ini, Lindong secara bertahap menarik pandangannya dari Ying Huan dan mereka berdua.
melihat ke arah lautan pepohonan yang mundur dengan cepat. Dia tidak bisa tidak memikirkan Xiao Dao dan Little Flame. Aku ingin tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Puma melindung di dalam hatinya. Little Flame dan Xiao Dao telah pergi selama lebih dari sebulan. Namun Lindong belum menerima kabar terbaru dari keduanya. Meskipun dia tahu bahwa mereka tidak akan menghadapi masalah besar kena kemampuan dari Xiao Dao, tidak dapat dihindari bahwa dia masih merasa sedikit khawatir di dalam hatinya. Setelah terbiasa dan mengandalkan kehadiran mereka selama banyak perjuangan dan perkelahian, Lindong agak tidak dapat beradaptasi dengan perpisahan mereka yang tiba-tiba. Hei, sama seperti Lindong sedikit linglung, suara merdu terdengar dari depannya. Dia mengangkat kepalanya sambil menatap kosong ke depan untuk sementara waktu sebelum pandangan di sekitarnya mundur dengan cepat di sekelilingnya. Ying Huan memiringkan kepalanya dan menatapnya. Kuncir kuda hitam pekatnya menyapu tengkuknya. Ditambah dengan mata besar yang cerah dan indah, yang mirip dengan Lak, dia terlihat sangat cantik. Setelah sedikit linglung karena adegan yang menggetarkan jiwa, Lindong sadar dan bertanya, kau cukup antisosial. Semua orang di sini adalah seniormu. Tindakanmu akan menyebabkan orang lain menganggap kau sombong dan menyendiri. Murid Sekte Dao kami tidak berperilaku seperti ini selama misi, ucap Ying Huan. Jelas nada suaranya ditambah dengan penampilannya yang seperti wanita muda cukup lucu. Lindong merasa sangat tidak berdaya. Bukankah sudah jelas kalian sengaja mengabaikanku? Mengapa aku dikritik karena sombong dan menyendiri sekarang? Kita bisa dianggap sebagai kawan untuk misi ini. Karena kau seorang pemula, kami akan menjagamu dengan baik. Jangan gugup dan anggap saja itu sebagai latihan. Karena kau pergi dengan keempat anggota badan menempel pada tubuhmu, aku akan memastikan bahwa kau akan kembali tanpa ada potongan daging yang hilang. Jawab Ying Huan sambil tersenyum. Hahaha, saudara junior Lindong, tolong santai. Kami akan menangani apapun yang terjadi. Gunakan saja perjalanan ini untuk mendapatkan beberapa pengalaman. Ucap dua pria lainnya berdiri di samping Yin Huan sambil tertawa dengan riang. Namun ada rasa bangga dalam tawa mereka. Lindong tersenyum tipis tanpa menunjukkan persetujuan atau ketidaksetujuannya. Aku pernah mendengar bahwa kau telah berhasil mempelajari mata iblis sunyi dari aula sunyi. Tanya Ying Huan tiba-tiba sambil menatap Lindong. Setelah dia menanyakan pertanyaan ini, pupil kedua pria itu melebar untuk sementara waktu. Jelas mereka telah mendengar tentang mata iblis yang sunyi. Aku beruntung dan hampir tidak bisa menguasainya. Jawab Lindong ragu-ragu sejenak sebelum dia menganggukkan kepalanya dan menjawab. Oh, ucap Ying Huan mengangguk sedikit. Sebelum semburat tipis melintas di pupilnya yang cantik. Dia bisa dengan jelas mengingat ekspresi terkejut di wajah kakak perempuannya ketika dia mendengar berita itu. Aku benar-benar tidak tahu bahwa kau cukup berbakat. Aku sekarang akan menarik penilaian awalku bahwa kau sangat sombong. Ucap Ying Huan. Setelah mendengar kata-katanya, Lindong langsung tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Meskipun Ying Huan telah menarik kembali kata-katanya tentang dia yang sombong, itu masih berarti bahwa penilaiannya tentang dia yang sangat sombong masih melekat padanya. Adapun yang lainnya, kita akan membicarakannya setelah kau memahami kitab suci penghancuran besar. Seolah-olah dia tahu apa yang Lindong pikirkan, suara lembut Ying Huan ditransmisikan sekali lagi. Melihat pipi menawan wanita muda itu, Lindong tersenyum dan menjawab, jika ingatanku benar, aku ingat kau mengatakan bahwa jika aku memahami kitab suci penghancuran besar, kau akan memenuhi salah satu permintaanku. Mendengar kata-kata ini, Ying Huan melongo sejenak sebelum warna merah muncul di pipinya. Dia melanjutkan untuk menggigit bibirnya dan dengan jahat menatap Lindong sebelum memutar tubuhnya. Aku hanya takut kau tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kriteria ini. Menatap sosok wanita muda itu yang sedikit marah, Lindong tersenyum tipis. Sepertinya misi ini tidak akan membosankan seperti yang dia pikirkan. Baiklah, tempat yang akan kita tuju adalah dasar tebing darah.
Ini akan memakan waktu sekitar 5 hari perjalanan dari Sekte Dao. Karena area itu terletak di persimpangan antara perbatasan beberapa sekte super, itu telah berubah menjadi wilayah yang cukup kacau. Bahkan beberapa orang buronan yang paling menakutkan sering mengunjungi tempat itu. Pada saat ini condor hijau terbang melintasi langit biru. Ying Huan yang berada di dalamnya saat ini sedang memberi pengarahan kepada Lindong dan yang lainnya tentang misi tersebut. Daftar pencarian sekte. Lindong sedikit terkejut. Dia juga memperoleh beberapa pengetahuan tentang wilayah Suan Timur selama periode waktu ini di Aula Sunyi. Daftar pencarian sekte dikeluarkan bersama oleh beberapa sekte super. Mereka yang muncul dalam daftar ini semuanya adalah ahli yang kuat dengan kemampuan yang mengejutkan. Senior Zhou Tong juga ada di dalam daftar ini. Selain itu, dia ditempatkan di urutan teratas dalam daftar. Tentu saja ini dikeluarkan oleh gerbang Yuan dan akhirnya dihapus karena keberatan dari sekte Dao kami. Mendengar kata-kata ini, Lindong tercengang. Segera dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Senior Zhou Tong ini benar-benar membuat masalah kemanapun dia pergi. Setelah tiba di Sekte Dao, banyak hal yang Lindong dengar tentang orang ini terkait dengan banyak pencapaiannya yang luar biasa. Namun di sisi lain, Lindong dapat menyimpulkan kualitas dari apa yang disebut daftar buronan sekte ini. Jika seseorang tidak benar-benar terampil, akan sangat sulit untuk berakhir hidup-hidup setelah menyinggung beberapa sekte super. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menghindari menimbulkan masalah saat kita mencapai dasar tebing darah. Meskipun kita adalah murid dari Sekte Dao, prestise sekte super berkurang di tempat yang kacau seperti dasar tebing darah. Ucap Ying Huan memandang ke arah Lindong. Lindong meringkukkan bibirnya tidak berdaya. Diceramahi oleh gadis ini yang seumuran dengannya benar-benar terasa sedikit aneh. Sekte Dao kita memiliki tambang kristal nirvana di sana. Kali ini ada beberapa gangguan yang mengganggu proses penambangan. Misi kita adalah untuk mengamati daerah tersebut. Kemungkinan beberapa binatang iblis menyebabkan masalah. Misi ini tidak sulit dan jika semuanya berjalan lancar, kita akan dapat kembali dalam waktu setengah bulan. Ucap Ying Huan. Lindong mengangguk sedikit. Dia tahu sedikit tentang tambang kristal nirvana dan mereka mirip dengan pil nirvana. Di dalam kristal itu ada kekuatan Yuan murni alami yang dicampur dengan nirvana ki. Selain itu, tambang kristal ini merupakan sumber daya yang sangat penting bagi berbagai sekte super. Itu karena pil river di dalam sekte super harus diisi ulang dengan sejumlah besar kristal nirvana setiap tahun. Kalau tidak, pil river akan habis secara bertahap. Hahaha, dengan kakak perempuan Huan yang bertanggung jawab, sepertinya tidak akan ada masalah selama misi ini. Kami hanya akan memperlakukannya sebagai keluar untuk melakukan tur. Meskipun dasar tebing darah kacau balau, rumah lelang di sana cukup berkembang dan kita bisa melihat berbagai item menarik. Pada saat itu, kita bahkan mungkin bisa pergi dan melihatnya. Ucap pria berpakaian putih di samping Yin Huan juga membuka mulutnya dan tertawa. Setelah mengobrol di sepanjang jalan, Lindong juga mendapatkan pemahaman tentang dua pria lainnya. Pria berpakaian putih itu bernama Jiang Kun. Dia adalah murid langsung senior dari Aula Bumi. Dan dia juga berada di tahap 7 Yuan Nirvana. Adapun pria berpakaian hitam itu bernama Yuang Lin dan dia juga murid langsung senior dari Aula Banjir dan sekuat Jiang Kun. Dilihat dari permukaannya saja, di antara mereka berempat yang terkuat adalah Ying Huan. Fluktuasi Yuan power di sekitar tubuhnya lebih kuat dari duo Jiang Kun. Kemungkinan dia telah mencapai tahap puncak 7 Yuan Nirvana. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Lindong tidak dapat merasakan fluktuasi yang luar biasa di sekelilingnya. Orang bisa mengatakan bahwa wanita muda di depannya jelas tidak sesederhana yang dia munculkan di permukaan. Lindong tersenyum dan hatinya juga sedikit rileks. Bagaimanapun, dia belum keluar setelah mencapai wilayah Suan Timur. Kali ini dia bisa menganggapnya sebagai kesempatan untuk menjelajahi dunia luar. Dasar tebing darah cukup jauh dari Sekte Dao.
Meskipun condor hijau terbang dengan kecepatan tinggi, perjalanannya masih memakan waktu sekitar 5 hari. Pada saat ini, Lindong yang duduk di atas condor hijau tiba-tiba merasakan sesuatu ketika pagi hari ke-6 telah tiba. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia bisa melihat bahwa hutan hijau subur yang semula sangat jauh di depan tiba-tiba mulai berhenti. Warna merah agak cerah menyebar terpisah dari area yang bisa dia lihat. Warna itu seperti bumi sedang diserang oleh darah segar. Aroma jahat yang samar namun menakutkan muncul dari tanah. Saat mendekati wilayah ini, Lindong bisa merasakan bahwa aura di sekitar tempat itu menjadi jauh lebih berantakan. Aura ini sebagian besar mengandung tingkat keganasan. Beberapa tersembunyi dalam kegelapan. Sementara yang lain dengan ganas menyapu mata gelap dan dingin mereka ke atas condor hijau yang terbang melintasi langit. Ini adalah tempat yang tidak ramah. Lindong sedikit mengernyitkan alisnya saat pikiran ini muncul di dalam hatinya. Sepertinya seperti yang dikatakan Ying Huan, ini adalah area yang cukup kacau. Kita telah tiba di dasar tebing darah. Di kepala condor, Ying Huan merenggangkan pinggangnya yang malas. Dia segera berbicara sambil tersenyum. Ayo pergi ke tambang dulu. Ada murid dari sekte Do kita yang berada di sana. Duo Jiang Kun secara alami tidak akan menantang instruksinya. Selain itu, Lindong tidak terbiasa dengan daerah itu karena ini adalah pertama kalinya di sini. Oleh karena itu sebagian besar keputusan dibuat oleh Ying Huan. Duduk di atas condor hijau, Ying Huan melambaikan tangannya dengan lembut sebelum condor hijau segera mengepakkan sayapnya yang besar mengubah arahnya dan meningkatkan kecepatannya. Bagian perjalanan ini hanya berlangsung selama setengah jam. Setelah itu, Lindong melihat gunung merah terang muncul di hadapannya. Faktanya bahkan mungkin untuk melihat beberapa bangunan dan sosok manusia yang ditempatkan dengan baik di dalam pegunungan itu. Ying Huan tampaknya cukup akrab dengan tempat ini. Matanya hanya melayang ke bawah sebelum dia mengarahkan condor hijau untuk mengurangi kecepatannya dan akhirnya mengelilingi di atas puncak gunung sebelum perlahan turun. Tempat pendaratan mereka secara kebetulan adalah kotak batu. Segera setelah condor hijau mendarat, beberapa suara angin kencang dipancarkan dari jarak dekat. Setelah itu lebih dari selusin sosok bergegas. Dari lencana di depan dada mereka semua jelas adalah murid dari Sekte Dao. Ekspresi hati-hati awalnya di wajah mereka dengan cepat menghilang saat melihat Ying Huan. Di depan mereka adalah seorang wanita yang memiliki sosok yang agak kecil dan halus. Meskipun dia tidak secantik Ying Huan, dia memiliki sikap yang lembut. Wajahnya mengandung sedikit kegembiraan ketika dia melihat Ying Huan. Hahaha, kakak perempuan Fang, sehubungan dengan murid-murid yang mengikutiku untuk misi ini, kalian semua harus akrab dengan Jiang Kun dan Yuang Lin. Orang terakhir adalah murid baru dari Aula Sunyi. Dia bernama Lindong. Ying Huan mengobrol sedikit dengan yang bernama kakak perempuan Fang sebelum mengarahkan jari lembutnya ke arah Lindong. Seorang murid baru dari Aula Sunyi? Kakak perempuan Fang itu jelas terkejut setelah mendengar ini. Matanya memandang Lindong dan berbicara dengan ragu. Panggung 5 Yuan Nirvana, ucap kakak perempuan Fang dengan suara yang dalam. Dasar tebing darah adalah tempat yang cukup kacau. Karena itu Sekte Dao biasanya akan mengirim murid yang kuat di daerah ini dan sangat jarang melihat seorang seperti Lindong. Tentu saja dia bukan satu-satunya yang merasakan hal ini. Bahkan murid Sekte Dao lainnya yang mengikutinya menatap Lindong dengan terkejut di mata mereka. Jelas mereka tidak mengerti mengapa murid baru yang begitu lemah akan dikirim ke sini kali ini. Kau seharusnya tidak meremehkan orang ini. Dia baru saja bergabung dengan Aula Sunyi selama kurang dari sebulan. Tetapi dia telah menjadi murid langsung senior dari Aula Sunyi. Bahkan Jiang Hao tidak dapat melakukan apapun padanya. Ucap Ying Huan juga jelas menyadari pikiran di hati kakak perempuan Fang. Dia segera berbicara dengan lembut di belakang telinga yang terakhir. Oh, ekspresi wanita itu sedikit berubah. Dipromosikan menjadi murid langsung senior dalam waktu kurang dari sebulan. Kecepatan ini benar-benar sedikit mengerikan.
Sepertinya Lindong seharusnya cukup mampu. Ini adalah senior Yuan Fang dan dia juga murid langsung senior dari Aula Langit. Tambang ini dikelola olehnya. Ucap Ying Huan tersenyum pada Lindong dan memperkenalkan. Salam untuk senior Yuan Fang. Ucap Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah wanita itu. Meskipun dia tidak perlu memanggilnya sebagai senior, mengingat statusnya sebagai murid langsung senior dari Aula Sunyi, Lindong jelas tidak merasa bahwa ini akan menyebabkan dia kehilangan mukanya. Adik laki-laki Lindong terlalu sopan. Cara berbicara Lindong juga menyebabkan ekspresi wanita itu melunak. Jelas salam hormat Lindong menyebabkan dia mengalami beberapa perasaan yang menyenangkan terhadapnya. Kakak perempuan Fang, bawa kami untuk melihat masalah yang muncul kali ini. Jika itu adalah binatang iblis yang menjengkelkan itu lagi, jangan salahkan nenek kecil ini karena kejam. Ucap Ying Huan meraih dengan kasar dengan tangannya. Tindakannya bersama dengan penampilannya yang cantik membuat semua orang tertawa tanpa sadar. Yuan Fang juga tertawa. Dia dengan penuh kasih menepuk kepala kecil Ying Huan. Segera matanya menjadi sedikit muram saat dia berkata, masalah kali ini agak aneh. Aku akan membawa kalian semua untuk pergi dan melihat-lihat dulu. Pada saat ini Yuan Fang langsung berbalik dan bergegas keluar saat dia berbicara. Ying Huan, Lindong dan yang lainnya juga segera mengikutinya. Setelah kelompok Lindong menghilang, sepasang mata berisi kilatan gelap yang mengerikan secara bertahap menghilang dalam kegelapan di puncak gunung yang jauh. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.